saya melihat ke depannya ini harga emas akan mengalami peningkatan. Saya lihat ada beberapa faktor yang mendukung tren harga emas yang akan meningkat Bu, di tahun ini dan di tahun depan. Yang pertama dengan terjadinya krisis Bu ya, ada 3 bank yang tutup, yang kolaps ya di Amerika seperti Bank Silvergate, Bank Signature, dan juga Silicon Valley Bank. Itu saya lihat ke depannya The Fed akan tidak terlalu agresif dalam peningkatan suku bunganya. Nah, apabila suku bunga ini mulai melandai, harapannya bahkan mungkin turun ya, itu hukum ekonomi akan berlaku, Bu. Artinya harga emas, harga komoditas termasuk emas akan naik. Dan apabila harga emas naik, ke depannya juga diharapkan trennya seperti itu, Bu. Yang kedua, saya juga melihat dengan krisis yang terjadi ini di Amerika, Bu ya, dan juga situasi geopolitik yang terjadi, perang Ukraina dan Rusia terus berlanjut, ketiga bank yang kolaps tadi di Amerika, Bu ya, itu menyebabkan saya lihat itu banyak institusi yang lebih memilih emas sebagai salah satu pilihan investasi yang super aman atau investment safe haven. Jadi ini dapat dilihat Bu dengan beberapa central bank di dunia seperti di bank sentral di Turki, bank sentral di Qatar, di China dan juga di Singapura. Saya lihat mulai banyak berinvestasi dan membeli emas Bu untuk mendukung penguatan mata uang negara mereka masing-masing. Jadi demand akan emas akan tetap tinggi dan harapannya harga emas akan tetap meningkat Bu. Demikian Bu. Oke, masih optimis ya bahwa pergerakan harga emas ini masih akan bisa lebih tinggi lagi dari posisi yang ada saat ini ya Pak Herwin. Nah kalau dari Mbak Esa sendiri melihatnya begitu ya, apakah memang ini hanya sentimen semata begitu terkait dengan bisa kita katakan kekeosan yang tengah terjadi juga di Amerika Serikat terkait dengan SVB Bank dan juga Signature Bank, atau justru tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Herwin begitu bahwa ini mungkin akan sustain begitu untuk pergerakan harga emas yang berada di angka di atas $1.900 Amerika Serikat per troy ounce saat ini Mbak Esa? Karena kan ini sebenarnya ada berkah juga ya Mbak Syarifah ya. Kita lihat sebelumnya bahkan pertengahan pekan lalu emas itu sudah diwanti-wanti akan turun tajam, tapi kemudian bahwa ada krisis Silicon Valley Bank ini yang mengubah skenario semuanya ya. Dan sebenarnya emas itu sudah cukup menguat dari awal tahun, kemudian karena ada Fed akan menurunkan suku bunganya ya. Ketika itu Desember kan Chairman Jerome Powell mengatakan sudah ada tanda-tanda inflasi akan menurun dan kemudian bahwa akan ada kemungkinan moderat ya kenaikan suku bunganya, dan sebenarnya kenaikan suku bunganya kan sudah cukup moderat, tapi tiba-tiba inflasi Amerika naik lagi, dan kemarin pertengahan pekan kemarin Powell sudah sangat menegaskan ya bahwa kenaikan suku bunganya akan terjadi lebih tinggi dan lebih lama, tapi ternyata ada krisis ini, dan saya rasa emas akan kembali memang seperti Pak Erwin bilang ya, ke habitatnya, ke safe haven, bahwa emas itu akan selalu dicari ketika ada ketidakpastian ekonomi, pastian geopolitik, dan ini membuat emas terbang dalam sejak akhir pekan lalu sampai saat ini. Oke, baik. Tapi kalau dari Pak Herwin sendiri begitu tadi cukup optimis bahwa pergerakan harga emas ini masih akan naik seiring dengan The Fed yang mungkin akan mempertahankan suku bunga acuannya di level saat ini begitu, mengingat desakannya semakin kuat dengan apa yang terjadi dengan SVB dan juga dengan Signature Bank begitu. Tapi optimisme Anda bahwa The Fed ini mungkin betul-betul akan mempertahankan suku bunga acuan saat ini seperti apa? Karena kalau kita lihat di pasar begitu cukup bervariasi ya. Dia menyebutkan bahwa mungkin tidak jadi 50 basis poin tapi tetap menaikkan 25 basis poin begitu. Dan kira-kira jika skenario ini terjadi begitu, seperti apa hal ini akan berdampak kepada pergerakan harga emas Pak Herwin? Baik Bu Syarifah, ya pertanyaannya bagus sekali. Saya cukup optimis lah, paling tidak kalaupun di suku bunga itu akan naik, tapi lebih akan melandai Bu, jadi tidak seagresif sebelumnya Bu ya. Karena saya yakin pemerintah Amerika mesti memberikan signal yang positif kepada para pelaku pasar bahwa perekonomian akan dibuat lebih loose lah, tidak terlalu diperketat Bu. Artinya mereka juga mesti memberikan signal yang baik bahwa resesi dapat ditanggulangi dan deposan juga dapat diprotek kepentingannya, dan juga suku bunga itu paling tidak dapat stagnan ataupun kalau naik
itu cenderung melandai apa tidak seagresif sebelumnya. Ini dapat saya lihat Bu, contohnya seperti di akhir tahun ya, di akhir Desember 2022 lalu. Itu harga jual ini real Bu ya, harga jual rata-rata produk emas kami itu di RMS itu di level sekitar $1.790 per ounce ya kira-kira ya. Sementara sekarang sudah di atas $1.900 per ounce. Jadi memang ini tadi seperti yang Ibu Esa sampaikan, ini berkah ya, luar biasa. Kita juga menyambut sangat baik Ibu. Dan kedepannya saya yakin Bu, ini akan tetap berlangsung ya, walaupun mungkin bertahap. Namun kita melihat ini, saya rasa karena ada beberapa institusi asing Bu, seperti Goldman Sachs, seperti Bank of America yang juga mempublikasikan report mereka berkeyakinan bahwa harga emas dapat tembus di angka $2.000 per ounce Bu di tahun 2023 sampai tahun 2025 ke depannya.